Pemirsa, hari ketiga kampanye Pilkada Kota Medan, Akhir Nasution memilih berdialog dengan tokoh agama di rumah pemenangan. Sementara rivalnya, Bobi Nasution memilih safari politik di Pasar Kampung Lalang. Calon Wali Kota Medan nomor urut 1 Akhir Nasution menggelar tatap muka dan ramah tamah dengan tokoh agama serta pengurus organisasi keagamaan di rumah pemenangan di Medan, Polonial, Sumatera Utara. Dalam dialog, Ahyar membahas permasalahan pelayanan birokrasi, infrastruktur, fasilitas umum, serta kendala yang harus dihadapi. Ahyar yakin telah didukung berbagai kelompok masyarakat untuk memimpin kembali kota Medan. Mereka mensupport pencalonan saya, dan mereka akan bergerak untuk bagaimana caranya memenangkan pasangan Ahmad. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution bersafari politik di Pasar Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara. Bobi berkeliling di berbagai los pasar sambil mendengarkan keluhan pedagang terutama terkait manajemen pasar. Ia berjanji akan memperbaiki sistem dalam pasar jika ia terpilih. Tadi masalah ketertiban nomor 1, karena selama ini sangat tidak pernah diperhatikan masalah ketertiban. Banyak sekali tadi keluhan juga bagaimana keterlibatan manajemen di sini juga seperti ada pembiaran. Baru 3 hari kampanye dimulai, Bawaslu Kota Medan mencatat 2 pasangan calon wali kota ini telah melanggar protokol kesehatan. Meski tidak disanksi, duel Nasution ini diminta mengikuti aturan yang telah diatur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Organisasi masyarakat bernama Jari 98 diduga membagikan uang kepada masyarakat saat masa kampanye Pilkada Tangerang Selatan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Badan Pengawas Pemilu Tangerang Selatan berjanji akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. 200, 300. Inilah video jaringan aktivis reformasi Indonesia atau Jari 98 yang membagikan uang kepada masyarakat di lapangan Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Aksi ini bertepatan dengan dimulainya masa kampanye Pilkada 2020 pada 26 September lalu. Acara dimaksudkan untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3 yakni Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan yang berlaga dalam Pilkada Tangerang Selatan. Meski begitu, aktivis Jari 98 membantah aksi bagi-bagi uang ini untuk kepentingan politik. Aksi pengumpulan masyarakat ini juga dilakukan di masa pandemi yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan. Deklarasi bahwa Jari 98 yang ada di Tangsel dukung nomor urut 3. Nomor urut 3. Benyamin. Ya, jadi nggak ada yang namanya nyawer itu buat kepentingan politik. Sementara itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan akan menyelidiki temuan dugaan pelanggaran aksi pembagian uang serta pelanggaran protokol kesehatan oleh Ormas Jari 98. Selain itu, Bawaslu siap memberikan sanksi apabila kegiatan yang dilakukan Ormas ini terbukti melanggar Undang-Undang Pilkada. Mungkin baru kita pelajari nanti. Yang jelas dari YouTube tersebut kita melihat ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 187A. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu menemukan sejumlah pelanggaran pada hari pertama dan kedua kampanye Pilkada 2020. Pelanggaran protokol kesehatan menjadi yang terbanyak selama masa kampanye. Temuan misalnya ada sekitar 20 daerah yang pasangan calon tidak mempunyai STP, karena prosedur STP juga ada prosedur yang harus dilalui. Kemudian ada 8 kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye itu melanggar protokol COVID-19. Misalnya di daerah Tanjung Jabung Barat, kemudian Sungai Penuh, kemudian juga Bandung, dan Bandung karena ada pasangan calon yang melaksanakan kampanye lebih dari 50 orang peserta.
Memasuki tahapan kampanye, 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul menggelar deklarasi damai dan anti politik uang selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pelaksanaan Pilkada juga akan mengikuti aturan pihak penyelenggara termasuk menerapkan protokol kesehatan ketat selama kegiatan. Pilkada Serentak 2020 telah memasuki tahapan kampanye. Di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta, 4 pasangan calon menyatakan sikap untuk menggelar pilkada damai dan anti politik uang, termasuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang digelar untuk menekan angka penularan COVID-19. KPUD Gunung Kidul bahkan menegaskan aturan ini harus dipatuhi seluruh pasangan calon dan tim kampanyenya. Kita menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, melaksanakan pemilihan dengan tertib, aman, damai, dan sehat, siap menang saat kalah, dan tentunya karena ini berada dalam situasi pandemi COVID, kita harapkan semua pasangan calon komitmen untuk disiplin terhadap protokol COVID yang ketat. 4 pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Gunung Kidul adalah nomor urut 1 Sutrisna Wibawa dan Mahmud Ardi, nomor urut 2 Imawan Wahyudi dan Martanti Sunardewi, nomor urut 3 Bambang Wisnu dan Benyamin Sudarmaji. Sedangkan pasangan Sunarianta dan Heri Susanto yang didukung Partai Perindo di nomor 4. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Sulawesi Selatan menunggu laporan 12 mahasiswa korban pelecehan seksual melalui video call. Informasinya usai jeda, kami akan segera kembali.